Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program apa ya? Program kajian jarak jauh bareng Ustadz Haris Abu Naufal, yang mana beliau saat ini live dari studio Media Sunnah Aceh, dan kami sendiri saat ini berada di studio Bali Mengaji di Denpasar, Bali. Dan pada malam hari ini kita insya Allah akan membahas kitab yang kalau bahasa Indonesianya mungkin ya kita sederhanakan, adab dalam berbeda pendapat. Dan sebelum kita mulai, kita sapa dulu pemateri kita yang nun jauh di sana, Aceh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Badi? Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, biar nggak berpanjang-panjang karena di Aceh menunggu waktu Isya dan di Bali selesai Isya. Fadhal Ustaz, kita mulai saja Ustaz. Di Bali udah bisa tahajud ya? Nah Ustaz. Nah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah pada malam hari ini kami sangat bahagia bisa kembali menyapa teman-teman yang ada di Denpasar, Bali dan sekitarnya, dan juga kepada pemirsa Media Sunnah Aceh TV di mana saja yang bisa menerima siaran kami. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang saya rasa cukup penting, di mana seseorang ketika mengetahui bagaimana dhawabit dan qawaid khilaf itu sendiri, maka insya Allah dia akan terbebaskan dari dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang terlalu kaku dalam memahami perselisihan, atau golongan yang kedua yang menganggap semua perkara perselisihan itulah perkara yang legal. Ya, sehingga kita ingin berjalan di atas jalan tengah dari penjabaran dan penjelasan para ulama kita, terkhusus dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW dan ulama-ulama yang datang setelahnya. Mana perselisihan yang kita boleh berlapang dada, mana perselisihan yang kita tidak boleh berlapang dada, dan mana perselisihan yang seseorang dia menampakkan kebenaran yang diketahui walaupun terkadang itu sesuatu perkara ijtihadiyah khilafiyah di kalangan para ulama. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan hal yang seperti ini? Apakah boleh orang misalnya ketika dia meyakini sebuah keyakinan itu perkara bid'ah, ya, dari pendapat-pendapat para ulama, dan sebagian para ulama yang lain mengatakan itu tidak bid'ah, apakah boleh itu dia sampaikan di tengah-tengah masyarakat ataukah tidak? Ya, hingga kitab yang akan kita bahas ini kitab yang sangat luar biasa sekali, Al-Khilaf Anwa'uhu wa Dhawabituhu wa Kayfiyatu Ta'amul Ma'hu. Khilaf yaitu jenis-jenis khilaf dan dobit-dobit, kayak ketentuan-ketentuan dalam khilaf tersebut, dan bagaimana cara kita bermuamalah ketika terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jadi perselisihan yang kita bahas di sini, perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, bukan perselisihan yang terjadi di antara penuntut ilmu, atau perselisihan yang terjadi di kalangan orang awam, ya, tetapi sesuatu perkara yang mana kita bisa mengambil ilmu ketika para ulama berselisih pendapat. Dan insya Allah nanti akan kita bahas juga ya apa sebab terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, kenapa Imam Syafi'i berkata demikian? Kenapa Imam Ahmad berkata demikian? Kenapa Imam Malik berkata demikian? Kenapa Abu Hanifah berkata demikian? Ya, padahal hadisnya demikian, demikian, dan demikian. Ya, maka pengetahuan kita terhadap perkara ini akan memberikan wawasan kepada seorang thalabul ilm, dan juga akan terjaga lisan kita untuk tidak bermudah-mudahan berucap sesuatu yang tidak pantas kepada para ulama kita. Namun sesuatu hal yang perlu kita fahami, apa saja perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama kita, terkhusus imam mazhab yang 4, ya, insya Allah perselisihan mereka dan perselisihan antara dalil dengan dalil, perselisihan antara hujjah dengan hujjah, bukan perselisihan satu pakai dalil, yang satu pakai logika, yang satu pakai akal, yang satu
tidak berdasarkan dalil. Karena seorang alim dari ulama ketika dia berfatwa tanpa disertai dengan dalil, dengan logika, itu tercela di kalangan para ulama. Jadi tidak akan mungkin para ulama, terkhusus imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dinisbatkan kepada hal yang seperti ini. Yang terkadang itu kita terjaga, Ustadz saya nggak mungkin lah nggak pakai dalil. Lah kalau Ustadz kita nggak mungkin sesuatu yang mereka jadikan tanpa dalil, maka harus lebih husnudzon itu kepada ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, terkhusus imam madhab yang masyhurin, yang mereka dimuliakan dan dicintai oleh muslimin, sehingga harus bagi kita untuk menjaga kehormatannya mereka. Tapi sebelum kita berbicara tentang jenis-jenis perselisihan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kalimat al-khilaf secara bahasa, itu artinya adalah adamul ittifaq, ya, sesuatu yang tidak ada kesepakatan, itu secara bahasa. Dan disebutkan oleh Al-Jurjani rahimahullah, beliau mengatakan al-khilaf munaza'atun tajri bainal muta'arridain. Ya, perselisihan yang terjadi di antara dua yang berselisih, yang masing-masing di antara kedua tersebut menampakkan kebenaran dan membatilkan kebatilan yang menyelisihi daripada ucapannya. Demikian yang didefinisikan oleh Jurjani rahimahullahu ta'ala. Dan sebagian para ulama yang lainnya, mereka menyimpulkan dari sebagian dari definisi-definisi yang disebutkan oleh ahlu ta'rif dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwasannya al-ikhfal khilaf adamul ittifaqi fi tilkal mas'alah awir ra'yi mimma yuaddi ila dhihabi kulli fariqin ila khilafi ra'il fariqil akhar. Ya, tidak adanya kesepakatan di dalam sebuah permasalahan atau dalam sebuah pandangan yang mana perselisihan masalah atau perselisihan pandangan itu akan mengarah kepada setiap dua kelompok mereka memiliki pemikirannya masing-masing. Ya, A mengatakan A, yang B mengatakan B. Yang mana antara A dengan B tidak ada saling kesamaan di antara masalah yang mereka perselisihkan atau ide atau pendapat yang mereka utarakan. Jadi paham ya, ini kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama dari sekian makna-makna tentang khilaf itu sendiri. Nah, kemudian para ulama kita ketika melihat pentingnya masalah ini, mereka membuat satu fan dari funul ilm. Mereka menjadikan khilaf ini satu bab daripada bab ilmu. Dan telah ditulis oleh banyak ulama tentang masalah ini. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis sebuah kitab tentang permasalahan ini. Dan juga Abu Zaid ya Al-Hanafi menulis juga kitab Uyunul Adillah, dan juga di sana Ibnu Qassar Al-Maliki beliau juga menulis kitab tentang pembahasan ilmu khilaf itu sendiri. Sehingga dari sekian definisi-definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang apa itu ilmu al-khilaf, mereka menyebutkan bahwasanya ilmu khilaf adalah ilmu yang diletakkan ya untuk kita mengetahui qawaidah-qawaidah dan ketentuan-ketentuan yang dengannya akan membantu seseorang ahli fikih untuk menjaga ahkam syar'iyyah yang itu diambil dari hal-hal yang dijadikan perselisihan di kalangan para ulama. Misalnya para ulama A, mereka berpendapat dengan pendapat A. Apa dalil-dalil yang mereka gunakan dengan pendapat tersebut? Apa kaidah mereka membangun hukum sehingga mereka menghukumi demikian? Nah, ulama B, mereka berpendapat dengan pendapat A. Apa yang menjadi hujjah, apa yang menjadi alasan mereka? Nah, di sini seorang penuntut ilmu harus mengetahui, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada perkara-perkara di dalam penentuan hukum yang diperselisihkan oleh para ulama, ada hal yang itu disepakati oleh seluruh para ulama. Apa misalnya hal yang disepakati oleh seluruh para ulama? Al-Quran, ya, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini hal yang disepakati oleh para ulama. 4 perkara ini adalah sesuatu perkara yang dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan sebuah hukum halal atau haram. Baik. Kemudian di sana ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada sebagian ulama mengatakan itu hujjah, ada sebagian ulama mengatakan itu tidak hujjah. Apa misalnya? Misalnya qaulus sahabi, ucapan seorang sahabat, ya,
ijtihadnya seorang sahabat, apakah itu bisa dijadikan sebagai hujjah ataukah tidak dijadikan sebagai hujjah? Nah, sebagian para ulama mereka menjadikan ya qaulus sahabi, ucapannya seorang sahabat adalah hujjah, sama seperti kedudukannya hadis Rasulullah SAW. Dan sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan qaulus sahabat itu tidak dikatakan sebagai hujjah, kecuali kalau seandainya sahabat Rasulullah SAW mereka menyampaikan sesuatu perkara gaib atau perkara yang mereka tidak bisa berijtihad tentang neraka, tentang surga, tentang pahala, maka dihukumi dengan hukum rafa. Tapi ada sebagian para ulama mereka menjadikan qaulus sahabi itu sebagai hujjah. Nah, ketika mereka menjadikan qaulus sahabi sebagai hujjah, ada seorang sahabat yang mengamalkan sebuah amalan, mempraktekkan sebuah ibadah yang itu tidak ternaskan dari Al-Quran dan juga tidak ternaskan dari Nabi SAW, mereka jadikan itu sebagai hujjah, sebagai dalil, sehingga mereka menghukumi ini adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Nah, sebagian para ulama yang mereka tidak memandang ucapan sahabat itu hujjah, mereka tidak menjadikan perbuatannya sahabat Rasulullah SAW itu sebagai dalil, tetapi setidaknya perbuatan sahabat lebih baik daripada perbuatannya selain dari sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini adalah hal yang perlu diketahui oleh setiap para penuntut ilmu, sehingga jangan sampai dia mengatakan, oh ulama ini dia nggak ada dalilnya dalam masalah ini, ulama ini nggak ada hujjahnya dalam masalah ini. Sebelum Anda berbicara, ulama ini tidak ada hujjah dalam masalah ini, ulama ini tidak ada dalil masalah ini, Anda harus memahami dulu qawaid dan dhawabit, bagaimana mereka menentukan sebuah hukum. Karena di sana ada perkara-perkara yang itu ma'ruf di kalangan para ulama, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Jelas ya teman-teman semuanya? Taib. Atau saya sebutkan saja contoh taib. Saya tidak ingin terlalu berat-berat, saya takutnya nanti malah membingungkan. Cuma setidaknya kita sudah bisa membedakan antara khilaf itu sendiri dan ilmu yang dibahas oleh para ulama yang itu dikatakan sebagai sebuah ilmu tersendiri tentang khilaf. Taib. Nah, kemudian kita sering mendengar kalimat al-khilaf. Dan sering juga kita mendengar kalimat al-ikhtilaf. Ada ditambah huruf ta-nya. Yang satu tanpa huruf ta, yang kedua pakai huruf ta. Al-khilaf, al-ikhtilaf. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Jumhur para ulama, mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara dua lafaz, antara khilaf dengan kalimat al-ikhtilaf. Ya, karena kedua-duanya memiliki satu makna. Karena mereka mengatakan ahlul lughah, mereka sepakat ya menjadikan maddah asal kalimatnya itu dari 3 huruf, yaitu dari khalafa. Ya, al-khilaf itu dari kalimat khalafa, al-ikhtilaf juga kalimat dari khalafa. Ya, sehingga dengan ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka itu bersyirikat dalam lafaz yang sama. Sehingga ketika dia lafaz yang sama, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Walaupun sebagian ahlu lughah mereka mengatakan ziyadatul huruf mabani, ya bertambahnya huruf di dalam sebuah kalimat ini menunjukkan bertambahnya maknanya itu semakin besar. Baik, walaupun perkara ini disepakati, ada yang sepakat, ada sebagian ulama yang mereka tidak sepakat. Ya, menambah huruf mabani dalam sebuah kalimat itu akan bertambah besar atau kuat, luas dari sisi maknanya. Ya, di antara yang tidak sepakat, mereka mencontohkan kalimat hadzara. Ya, dengan kalimat hadzara dengan kalimat hadir. Hadir ini ada 4 kalimat. Artinya adalah diingatkan. Tapi ketika dengan kalimat hadzara, ya yang lebih sedikit tetapi penekanan pengingat itu lebih kuat dan lebih besar. Makanya sebagian ulama mereka nggak sepakat menambah huruf mabani, alif, ba, ta, tha, jim, ha, itu namanya huruf mabani. Tidak mesti dia harus menambah huruf ma'ani. Walaupun dalam pendapat Hanafiyah atau sebagian Hanafiyah tepatnya, mereka membedakan antara kalimat al-khilaf dengan kalimat al-ikhtilaf. Khilaf di kalangan mereka adalah hal yang digunakan kepada sesuatu perselisihan yang tidak ada dalilnya. Jadi apa saja perselisihan yang tidak ada dalilnya sama sekali disebut khilaf. Tetapi perselisihan antara A dengan B, ulama A dengan ulama B, yang masing-masing mereka membangun di atas dalil, ulama A mengatakan dalilnya demikian, ulama B berpendapat dengan demikian, dengan dalil yang seperti ini, mereka sebut dengan kalimat al-ikhtilaf.
Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Saya ulangi kembali. Al-khilaf adalah kalimat ya yang digunakan sesuatu perselisihan yang terjadi, yang perselisihan itu tidak disertai dengan dalil. Itu namanya khilaf. Tetapi dengan kalimat al-ikhtilaf adalah perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama yang itu masing-masing mereka menggunakan dalil. Jadi kalau kita melihat pandangan Abu Hanifah rahimahullah, mana yang lebih baik, al-khilaf ataukah al-ikhtilaf? Kalau pandangan dari al-imam sebagian Hanafiyah, mana yang lebih baik, al-khilaf ataukah al-ikhtilaf? Al-ikhtilaf, Ustaz. Lebih baik al-ikhtilaf, karena ikhtilaf perselisihan yang disertai dengan dalil. Adapun khilaf perselisihan yang tidak disertai dengan dalil. Namun di sini para ulama ya merojihkan di antara dua pendapat tersebut adalah jumhur para ulama. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada perselisihan di antara khilaf dengan al-ikhtilaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat ke-213. Allah mengatakan wa makhtalafa fihi illa alladziina utuh, dan tidaklah perselisihan yang terjadi dalam masalah tersebut kecuali orang-orang yang mereka diberikan kepada mereka Alkitab sebagaimana disebutkan yang lainnya. Nah, sekarang perselisihan yang terjadi di kalangan ahlul kitab, apakah perselisihan disertai dengan dalil atau disertai dengan hawa nafsunya mereka? Tentunya perselisihan itu disertai dengan hawa nafsunya mereka. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Dan apa perselisihan yang terjadi di kalangan ahlul kitab kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, mereka berselisih. Ilmu mengatakan A, dia mengatakan B. Nah, ketika dia mengatakan B, berarti kan dia tidak punya ilmu di situ, dia tidak punya hujjah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat ikhtalafa. Ya, sehingga ini sebagai bentuk bantahan dari para jumhur ulama, dari sebagian ulama yang sebagian Hanafiyah yang mereka membedakan ada perbedaan antara kalimat al-khilaf dengan kalimat ikhtalafa. Baik, bisa difahami ya? Nah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan saya harap semuanya menyimak ya, karena pelajaran kita mungkin agak sedikit butuh terkis ya, butuh konsentrasi, butuh fokus. Baik, karena kita membaca buku para ulama di sini, walaupun saya tidak membaca seluruhnya, tapi saya cuplik-cuplik karena kitab kita terlalu panjang. Ya, apalagi kita sudah terlambat 15 menit. Afwan, Ustaz. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada anwa'ul khilaf, perselisihan atau jenis-jenis perselisihan. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana adab kita berselisih, ya kita harus mengetahui dulu bentuk-bentuk perselisihan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, tidak semua perselisihan terpuji dan tidak semua perselisihan tercela. Itu harus difahami. Ini kaidah. Saya ulangi kembali, tidak semua perselisihan terpuji dan tidak semua perselisihan tercela. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya dalam sebuah tentang permasalahan ini, beliau menjawab, "Inni ajidu ahlal ilmi qadiman wa hadithan mukhtalafina fi ba'dil umuri. Falyasa'uhum dzalik." Qala faqultu lahu al-ikhtilaf ala wajhain, adahuma muharramun wa la aqulu dzalika fil akhar. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ditanyakan bahwasanya ada seseorang yang dia mendapatkan pendapat para ulama ya terdahulu, tokoh ulama di zaman sekarang, di zamannya Imam Syafi'i, terjadi perselisihan di antara mereka dari sebagian perkara. Dari sebagian perkara. Apakah itu membolehkan mereka berselisih tentang permasalahan-permasalahan ini? Perhatikan baik-baik. Konteks kalimat yang diajukan adalah ulama. Paham? Ulama. Dan kita ketahui telah ternukilkan dari para ulama kita, ya terkhusus para imam madhab yang 4 dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berselisih dalam masalah akidah, mereka tidak berselisih dalam masalah usul. Itu hal yang disepakati di antara mereka. Tetapi wallahu a'lam bishawab, dhahir yang ditanyakan di sini ada perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama yang bukan masalah aqaid. Apakah hal ini dibenarkan oleh mereka? Apakah benar boleh untuk mereka berselisih dengan masalah-masalah yang seperti ini? Perhatikan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak melegalkan semua perselisihan dan beliau tidak mengharamkan semua perselisihan. Disebutkan al-ikhtilaf ala wajhain. Ya, perselisihan itu dari dua hal atau dua sisi. Ahaduma muharramun.
Yang pertama adalah hal yang terlarang, wala aqulu dzalika fil akhar, dan aku tidak mengatakan ya pada hal yang lainnya. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ada perselisihan yang itu sifatnya muharram, yang tidak orang tidak boleh abu-abu. Ada di sana perselisihan yang seseorang boleh untuk dia berselisih. Fabayyana Syafi'i rahimahullah anal minal ikhtilaf ma huwa muharramun wa la yajuz iqdamu alaih wa minhum ma huwa jaizun mubahun. Dari penjelasan Al-Imam Syafi'i, kata Syekh hafizahullah taala, menunjukkan kepada kita ada ikhtilaf yang sifatnya muharram, yang kita tidak boleh masuk ke situ. Ada perselisihan yang sifatnya adalah dibolehkan. Demikian juga disebutkan oleh Al-Jassas. Jassas adalah seorang ulama Hanafi yang beliau punya kitab, di antara kitab yang beliau tulis ya adalah Ahkamul Quran, tafsir Ahkamul Quran. Ya, sebagian tabah itu ada 2 jilid. Beliau seorang ulama Hanafi. Beliau mengatakan, "Ana minal ikhtilafi ma yujibul barah wal adawah wa yahrumu al-wuluju fihi." Ada di antara perselisihan yang terjadi yang mana seseorang itu wajib untuk bara'ah, wajib untuk dia berlepas diri, dan wajib untuk dia bermusuhan dalam perselisihan tersebut. Wa yahrumul wuluju fihi, dan haram dia masuk ke dalam perselisihan tersebut. Bisa difahami ya? Dan ini sebagai bentuk bantahan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan kita akan menyebutkan dalil-dalil sebagai penguat yang mana orang-orang hari ini melegalkan segala perselisihan yang ada. Ya, bukan hanya dalam masalah fikih, bukan hanya dalam masalah usul, kemudian ya mereka beranjak kepada perkara akidah, perkara pondasi, perkara usul dalam agama, dengan dalih muslimin itu bersaudara. Kita tidak menafikan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Siapa saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mereka adalah saudara kita seiman. Ya, orang yang menegakkan salat, orang yang menunaikan puasa, itu saudara kita seiman. Ini hal yang kita yakini. Baik. Namun ketika ada sesuatu perkara yang dilakukan oleh sebagian muslimin yang menyelisih daripada usul agama, yang menyelisih dari sesuatu yang disepakati oleh para ulama, menyelisih daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian dibantah dari perbuatan-perbuatan tersebut, ini tidak menafikan bahwasannya itu adalah masih saudara kita seiman. Tidak menafikan mereka adalah ya orang-orang yang insya Allah akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nanti kita akan nukilkan teman-teman semuanya bagaimana sikap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapatkan sebuah pendapat yang pendapat itu menyelisih daripada dalil. Pembahasannya dalam masalah fikih, tetapi bagaimana sikap mereka? Mereka tetap membantah, mereka tetap mengkritik, mereka tetap tidak sepakat, ya, dan hal-hal yang datang kepada mereka macam-macam. Ya, sebagaimana ada seorang sahabat yang waktu itu berfatwa kalau seandainya wanita itu dalam keadaan haid, maka dia hendak membuka kepangan rambutnya ketika dia mandi. Didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa dia tidak berfatwa sekalian perempuan cukur rambut sampai botak ketika dia mandi kena dari haid. Ada kritikan di situ, walaupun itu perkaranya adalah perkara fikih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yaudah nanti kita punya pembahasan tersendiri pada jenjangnya masing-masing, tidak perlu saya jelaskan sekarang. Cuman saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada perselisihan yang itu kita harus bersikap tegas. Tidak semua dilegalkan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Paham? Wa dzalika liqaunid dalil alaihi qa'iman barizan. Ya, terlebih ketika dalil yang datang dalam masalah tersebut adalah dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat gamblang. Sehingga ketika dalil itu telah jelas dan gamblang, maka tidak boleh seseorang mengatakan ini adalah ada terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Ya, tidak bisa. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan kaidah-kaidahnya. Maka dari itu, wa minhu ma la yujibu dzalika bihits tabqa ma'hu mawaddah al-iman wal ukhuwah al-islam. Dan di sana ada perselisihan yang mana kita wajib untuk menjaga persaudaraan keimanan, persaudaraan Islam, ya, yang mana ini merupakan perbedaan pendapat yang mana kita harus berlapang dada, maka di situ kita harus
berlapang dada. Bisa difahami ya? Maka dari apa yang disebutkan di atas, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari Al-Imam Syafi'i dan juga dari Al-Jassas, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, khilaf itu ada yang sifatnya madhmum, dan khilaf itu ada yang sifatnya sa'iru. Taib, khilaf yang sifatnya itu dibolehkan. Taib. Nah, kita akan bahas di malam ini dulu, khilaf yang itu bentuknya tercela. Khilaf yang bagaimana yang itu bentuknya tercela? Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa jenis khilaf yang itu tercela, yang seseorang harus berlepas diri darinya. Tidak boleh seseorang mengatakan ini adalah perkara berbeda pendapat. Taib. Yang pertama, khilaful kuffar. Perselisihan antara kita dengan orang-orang kafir. Taib. Dan ini merupakan khilaf yang paling tercela. Ini khilaf yang paling terkutuk. Dan perlu untuk diketahui, ya, sebelum seseorang terjatuh pada khilaf yang jenis paling bahaya ini, terkadang dia datang dari hal yang kecil. Ya, dia datang dari hal yang kecil. Yang pertama, dia melegalkan dulu semua perkara fikih, udah pokoknya semua benar, semuanya nggak boleh saling menyinggung, nggak boleh saling mengkritik, bebas seseorang dalam beribadah. Baik. Kemudian setelahnya beranjak lagi kepada perselisihan dalam masalah akidah. Ya, mereka juga punya ulama, mereka juga punya dalil, mereka juga punya hujjah, ya mereka juga punya orang-orang hebat di belakang mereka. Maka ya udah, kita harus berlapang dada. Lari ke dalam masalah khilaf akidah. Iya, semua punya hujjah. Siapa yang nggak punya hujjah? Ya, Fir'aun juga punya hujjah sebenarnya ketika dia mengajak dirinya sebagai Tuhan. Aku tidak mengajak kepada kalian kebaikan. Aku tidaklah memberikan pandangan kepada kalian kecuali kebaikan. Dia punya hujah. Iblis juga punya hujah. Apa hujahnya iblis ketika Allah memerintahkan dia sujud kepada Adam? Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Bisa difahami ya? Maka dan begitu juga, udah itu kan orang itu makhluk yang kafir jelas. Nah begitu juga orang-orang yang diperangi oleh para ulama di kelompok Mu'tazilah, mereka juga punya hujah. Ya kalau mereka nggak punya hujah, nggak mungkin 3 khalifah sekaligus pada waktu itu terpengaruh dengan pemikiran Ibnu Abi Duad. Karena mereka punya hujah, mereka punya dalil lah, sehingga tertipu. Tetapi dalilnya itu yang tidak diletakkan pada tempatnya. Bisa difahami ya? Jadi ketika mereka sudah masuk membenarkan semua akidah, para hadirin dan hadirat, kita khawatirkan setelahnya dia naik kepada jenjang selanjutnya. Semua agama sama. Tidak ada perbedaan di antara agama. Semua agama mengajak kepada kebaikan. Semua agama mengajak kepada surga. Semua agama mengajak kepada akhlak yang baik. Ya, dan itu terkadang terucap oleh orang-orang yang mereka lulusan Timur Tengah. Ya, kebayang nggak kira-kira dia mengucapkan kalimat seperti itu? Yang mana di awalnya para hadirin dan hadirat tidak sampai kesesatan dan kekufurannya sampai kepada derajat ini. Ya, tetapi dari sesuatu yang kecil. Ya pelan tanpa terasa ya jatuhlah kepada perselisihan yang bentuknya seperti ini. Maka kata Syekh wa aqbah, dan ini merupakan bentuk perselisihan yang paling tercela. Dzalika annal kuffara, dan itu orang-orang kafir khalafu fi asal din. Mereka telah berselisih di dalam asal agama. Ya, dan itu dikarenakan mereka meninggalkan seluruhnya dari asal agama. Apa asal agama? Asal agama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu asal agama. Iman kepada Allah dengan iman yang benar, dan iman kepada Nabi Muhammad SAW dengan iman yang benar. Nah, ketika seseorang tidak menyaksikan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi, ya, dan dia tidak mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia telah menyelisihi daripada asal agama itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan perselisihan yang paling tercela ini dalam Al-Qur'an. Ya, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Dan kemudian orang-orang kafir mereka berselisih pada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka.
Iya, Allah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah. Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada Rasul. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Sehingga perselisihan ini para hadirin tidak boleh seseorang kemudian mengatakan, ya mereka kan juga baik, mereka kan juga bagus, mereka juga mengajak kepada akhlak yang mulia. Tidak bisa. Iya, ini merupakan perselisihan di antara iman dengan kekufuran. Taib. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taib, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ya, akan tetapi mereka berselisih, ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyelisih daripada Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Bisa difahami ya? Maka batilah, saya tegaskan kembali, orang-orang yang mereka menyeru kepada wahdatul adyan, menyeru kepada penyatuan agama, semua agama sama, tidak ada perbedaan di antara agama, ini merupakan perselisihan yang paling tercela. Apakah kita harus mensuarakan dengan suara ini? Wajib kita suarakan. Karena pemikiran liberal itu telah meracuni banyak dari kalangan muslimin, terkhusus para pemuda. Terkhusus para pemuda. Sesuatu hal yang tabu ketika seseorang mengatakan dia sebagai seorang muslim. Sesuatu hal yang tabu ketika dibahas apa agamanya kamu. Ya, sehingga dengannya orang melakukan hubungan pernikahan tanpa ada memperhatikan agamanya. Udahlah, nggak usah terlalu bahas masalah agama. Kita membahas agama, kita nggak maju-maju. Ya justru lihat itu negara Cina, negara maju, negara nggak punya agama, justru dia paling hebat di dunia. Dan seterusnya dari pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya yang telah meracuni banyak dari kalangan muslimin. Oleh karena itu para duat, ya para dai, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada hal-hal yang terkadang ya perselisihan yang tidak perlu untuk diperuncing, tetapi ada hal-hal yang kita harus ya mengedepankan prioritas dalam dakwah kita, terkhusus di orang-orang yang tinggal di kota besar, ya di Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Pemikiran-pemikiran seperti ini sudah meracuni banyak dari pemuda muslimin. Harus diingatkan bahwasanya pemikiran liberal adalah pemikiran yang kufur. Keyakinan agama semua sama adalah keyakinan yang kufur. Karena sebaik apapun akhlak seseorang, semulia apapun akhlak seseorang, sedermawan apapun seseorang, ketika dia tidak memiliki akhlak yang utama kepada Allah Rabbul Alamin, maka tidak akan bermanfaat sebaik apapun akhlak yang dia miliki. Dan itu harus disuarakan, harus dikampanyekan, harus disebarkan di tengah-tengah muslimin, bahayanya pemikiran-pemikiran liberal tersebut. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bentuk yang kedua dari perselisihan yang itu tercela adalah perselisihan ahlul ahwa dan perselisihan ahlul bidah. Baik, minal muntasibina ilal islami wa qad jaa dammahum ala lisanin nabihi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa qad jaa dammuhum ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadithi Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sesuatu yang mereka dinisbatkan kepada Islam. Tetapi telah datang ya hadis para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka. Ya, mencela mereka. Sebagaimana disebut dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Sufyan, "Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 73 72 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jama'atu." Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kepada kami suatu hari dan beliau mengatakan, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab mereka terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya umat ini mereka akan terpecah menjadi 73 golongan, dan 2 golongan itu berada dalam neraka dan satunya itu berada dalam surga, dan mereka adalah al-jamaah. Nah, di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya umat itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya umatul dakwah, ada yang namanya umatul ijabah. Baik.
Semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah ummatud dakwah. Ya, mau dia orang barat, mau dia orang hitam, mau dia orang Asia, apapun warna kulitnya, mereka semua adalah ummatud dakwah. Nah, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Rasulullah tidak diutus oleh Allah kepada kelompok tertentu, kepada bangsa tertentu, pada golongan tertentu, yang itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan juga Nabi SAW mengatakan, u'titu khamsan lam yu'ta ahadan minal anbiya min qabli. Ya, aku maqala Nabi SAW, aku diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun seseorang sebelumku dari kalangan para nabi. Di antaranya kata Nabi SAW, aku diutus kepada seluruh manusia. Paham? Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, tidak ada seorang Yahudi pun dan seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku dan kemudian mereka tidak beriman kepadaku kecuali mereka adalah ya sebagai ashabul jahim. Baik, menunjukkan semua manusia yang ada di muka bumi inilah ummatud dakwah. Nah, di antara ummatud dakwah tersebut ada yang menyambut daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Disebut dengan ummatul ijabah. Disebut dengan apa? Ummatul ijabah, yang menyambut dakwahnya Rasulullah, yaitu muslimin itu sendiri. Baik. Nah, sekarang Rasulullah SAW mengatakan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Baik. Dan semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja. Nah, umatnya Rasulullah SAW yang diinginkan oleh Nabi di sini, apakah dia umat dakwah ataukah umat ijabah? Nah, siapa yang bisa jawab? Dia umat dakwah atau umat ijabah? Hah? Dakwah bukan Ustaz? Umat dakwah atau umat ijabah? Nah, dikasih ke penonton atau teman-teman yang ada di Zoom. Toh, yang di Zoom silakan. Umat dakwah atau Dijawab umat pertanyaan ijabah? Ustaz. Nah, umat dakwah atau umat ijabah? Dakwah. Umat itu dakwah. Berarti kalau umat dakwah ya, berarti masuk orang kafir juga di situ. Nah, saya jawab ya, umatul ijabah. 73 golongan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW adalah umatul ijabah. Ketika disebut umat ijabah, berarti mereka adalah muslimin. Muslimin. Ya, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian, ya dikarenakan penyimpangannya dan kebidahannya, sehingga mereka dikeluarkan daripada jalan yang satu. Bukan dikeluarkan dari keislaman. Bukan dikeluarkan daripada keimanan. Ya. Tetapi mereka keluar dari sunnah Nabi SAW. Karena kita ketahui, bid'ah itu ada bid'ah yang sifatnya mufassiqah, ada bid'ah yang sifatnya mukaffirah. Ada bid'ah yang seseorang itu tidak dikeluarkan dari Islam, ada bid'ah yang itu bisa dikeluarkan dari Islam. Nah, hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan mereka terpecah menjadi 73 golongan, yaitu umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan. Paham? Dan satu saja yang dianggap benar oleh Nabi SAW. Dan saya sering menyampaikan di kajian, kita sedang tidak menceritakan diri kita, tidak. Kita sedang mencerita golongan itu adalah golongannya Rasulullah SAW dan para sahabat, dan siapa yang berjalan di atas jalan tersebut. Sehingga kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah tunjuki kita kepada jalan tersebut, dan kita berusaha mencari mana jalan yang disebut sebagai jalan Nabi Muhammad SAW. Sehingga jangan salah faham, ketika kita bawa hadis ini kita sedang membicarakan diri kita, tidak. Kita sedang membicarakan hadis Rasulullah, sehingga dengannya untuk kita berhati-hati dari sekian banyak jalan. Ternyata 72 golongan yang salah dan satu golongan yang benar, sehingga membuat kita harus lebih berhati-hati, untuk ekstra hati-hati untuk memilih mana jalan yang benar tersebut, sehingga kita tidak salah jalan. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga sebagai bentuk bantahan seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika orang mengatakan jangan menyalahkan amalan muslimin, jangan menyalahkan keyakinan muslimin. Semua mereka punya dalil, semua mereka punya hujjah, semua mereka punya ulama di belakangnya. Jangan saling mencela, apapun itu yang diamalkan oleh muslimin nggak boleh diselisih. Maka secara tidak langsung dia mengkritik hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW menyebutkan 73 umatnya Rasulullah yang terpecah itu, 72 golongannya diancam dengan neraka dan satunya yang akan masuk dalam surga. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan, ya Rasulullah jangan kejam-kejam
kali lah Rasulullah. Semua kan orang Islam, semua kan bersaudara, semuanya kan kita menghadap kiblat, sholatnya semua mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi udahlah, nggak usah dianggap diancam dengan neraka dan seterusnya. Sekarang itu yang kita sampaikan kepada Nabi SAW. Padahal hadis ini diriwayatkan kurang lebih dari 10 sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan dari beliau alaihi salatu wasalam. Bisa difahami di sini? Wa sababu dzalik mukhalafatuhum lil kitabi was sunnah wa tiba ahwaihim wa taqdimiha ala syara'. Ya, dan sebab perselisihan ini para hadirin dikarenakan mereka menyelisih Al-Qur'an dan mereka menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka di atas syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, inilah sebab terjadi perselisihan, inilah sebab terjadinya bidah, inilah sebab terjadinya hal-hal yang menyimpang dari agama. Ya, kalau kita melihat dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini adalah murni berupa wahyu. Baik, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail selesai membangun Ka'bah, keduanya berkata, keduanya mengatakan kepada Allah, arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, ajarkan kepada kami, perlihatkan kepada kami bagaimana cara kami melakukan manasik haji. Ini Ka'bah sudah dibangun, masjid sudah dibangun, terus ngapain lagi? Tidak ada mereka menggunakan logika mereka, tidak mereka menggunakan perasaan mereka. Oh, ini yang kita buat, oh ini yang kita buat. Padahal keduanya lah Rasulnya Allah. Keduanya lah orang mulia, terkhusus Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau meminta, ya Allah ajarkan kepada kami bagaimana cara kami manasik haji. Nah, kalau seandainya Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara beliau beribadah, maka tentunya kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu bukan siapa-siapa, harus lebih lagi kembali kepada dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Dan saya tegaskan kembali, ketika kita katakan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah, bukan berarti tidak kembali ke ulama, bukan berarti nggak butuh sama ijma, bukan berarti nggak butuh sama kias. Itu harus difahami. Di sana ada yang namanya lawazim, ada namanya mutabaqan, dan seterusnya yang dibahas oleh para ulama. Ketika seseorang dia katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, nah dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahuinya, dan seterusnya dari ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang keutamaan dan kemuliaannya para ulama. Dan juga dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang adanya hukum qiyas, istimbat dalil ulama yang itu menunjukkan qiyas itu ada. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang kemuliaan ulama, kemuliaannya generasi yang awal dari kalangan sahabat Rasulullah yang menyerahkan sesuatu pada ahlinya. Ini menunjukkan ketika seseorang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kembali bagaimana konsekuensi memahami Al-Quran dan Sunnah itu yang difahami oleh para ulama. Sehingga Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang memerangi seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia menerjemahkannya, kemudian dia tidak memiliki khalfiyah dalam belajar, tidak memiliki usul dalam tafsir, tidak memiliki usul bagaimana memahami ayat, cuma menyampaikan ayat begini, oh ini maksudnya, nggak boleh. Terlarang itu dalam pandangan Ahlus Sunnah. Nah, kalau seandainya ada seorang Ahlus Sunnah yang mengatakan kita nggak butuh ucapan ulama, kita nggak butuh sama qiyas, kita nggak butuh sama ijma, kita pakai Al-Quran dan Sunnah, itu saja cukup bagi kita, maka bisa saja dia orang yang salah faham terhadap dakwah salafiyah, atau yang kedua dia penyusup yang sengaja menyusup untuk membuat citra dakwah salafiyah itu jelek, atau memang orang yang jahil yang kesemangatannya lebih tinggi daripada kesemangatannya untuk belajar. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita sangat membutuhkan bimbingan para ulama bagaimana cara memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini bal qaddamu ahwa'ahum wa'tamadu ala ara'ihim, bahkan mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka dan mereka lebih menyandarkan kepada pemikiran-pemikiran mereka, dan kemudian mereka menjadikan dalil-dalil syar'i
sesuatu yang apabila sesuai dengan hawa nafsu mereka gunakan dalil syar'i, tapi kalau seandainya dalil syar'i itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka bisa saja mereka menolak dalil tersebut, atau mereka tidak menolaknya tapi mereka mentakwil kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah dan juga tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya perselisihan itu dibagi menjadi 3. Taib, dalam permasalahan ini perselisihan dibagi menjadi 3, kata Al-Khattabi. Yang pertama, fi itsbatus sani', penetapan penciptaan. Itu ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencipta, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang seseorang mengingkari Allah Subhanahu wa taala zat yang mencipta, ya, dan mengingkari akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada seseorang yang mereka menafikan sifat-sifat Allah dan menafikan masyiahnya Allah, dan dia takwil dengan logika mereka, maka ini merupakan kebid'ahan, kata Imam Al-Khattabi. Dan di sana ada ahkamul furu', ada hukum-hukum furu' yang dia muhtamilah, bisa A, bisa B. Dia memiliki beberapa pandangan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat kepada muslimin dan karamah lil ulama, dan bentuk kekeramatan kepada para ulama, dan ini diinginkan dengan hadis bahwasanya umatku berselisih, bahwasanya perselisihan umatku adalah rahmat. Para hadirin dan hadirat, walaupun memang sebagian para ulama mereka mengatakan hadis perselisihan umatku adalah rahmat, adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW. Namun dari sisi makna tidak ditolak oleh semua para ulama. Karena ada di antara makna perselisihan umatku adalah rahmat, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khattabi rahimahullahu taala di sini. Ya, rahmat atau tidak? Misalnya ada ulama mengatakan A, ada ulama mengatakan B. Ada sekian pendapat para ulama tentang permasalahan ini. Sehingga ini merupakan rahmat untuk kita. Ini merupakan kemudahan untuk kita, bukan cari bermudah-mudahan. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat dengan kekuatan ilmu mereka, dengan dalil yang mereka fahami, sehingga mereka membuat hukum seperti ini. Jadi ada ya kemudahan bagi kita dari beberapa sisi. Bisa difahami para hadirin. Misalnya apa? Ya, ada doa iftitah. Kan ada doa iftitah yang panjang. Oh, ada ulama mengatakan doa iftitah cukup baca doa ini. Rahmat nggak buat kita? Rahmat. Kalau nggak mau hafal doa iftitah yang panjang, bisa-bisa mau dia meninggalkan sholat. Kan seperti itu. Ada ulama yang mengatakan bahwasannya berdoa kepada si mayit yang meninggal, ada doanya begini, ada doa begini, ada doa begini. Ada doa cukup baca Allah maghfirlahu warhamhu. Kalau kamu nggak mampu menghafal doa yang panjang, baca saja Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia dan ampunlah dosanya, dan seterusnya. Rahmat nggak buat kita? Rahmat buat kita. Jadi ada sisi-sisi perselisihan para ulama dalam sebuah permasalahan itu memberikan rahmat kepada kita. Dan yang ketiga, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Perselisihan yang ketiga, al-khilaf yang terjadi dalam masail-masail yang itu tidak boleh seseorang ya berijtihad dalam masail-masail tersebut. Dan bagaimana bentuknya, insya Allah ta'ala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam shawab. Ya, mungkin kita akan jawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani apa yang saya tidak ketahui. Dan kalau bisa ditanya soal yang berketerkaitan dengan pembahasan kita, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, ya saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Atau ada pembahasan itu sebenarnya akan kita bahas dalam kitab kita, maka kita akhirkan pembahasannya. Nah, Allah alam shawab. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan masih ada waktu Ustaz ya untuk menjawab pertanyaan Ustaz. Nah, baik. Ini kita baca pertanyaan pertama, ini dari Dewa Yu'umu Forza dari Bali Ustaz. Pertanyaannya adalah, keluarga saya beragama, ya orang sini maksudnya, keluarga saya beragama itu banyak perselisihan di antara kami, terutama masalah akidah. Apakah saya harus berlepas diri dari keluarga saya? Nah, saya sangat menyayangi mereka, bahkan sampai saat ini mereka selalu mensupport saya, khususnya soal finansial. Hanya kami pasti ribut kalau bicara agama. Gimana, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sudah menyinggung ada perselisihan yang itu sifatnya ada perselisihan di antara keimanan dan kekufuran. Ya, dan perselisihan seperti ini tidak boleh ada toleransinya, tidak boleh ditolerir. Ya, yang hak adalah hak, yang kufur adalah kufur. Tidak bisa disatukan. Namun, ya bukan berarti kita tidak bisa untuk berbuat baik
kepada keluarga kita, terkhusus kepada ibu dan bapak kita. Karena ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Dan di sini ayatnya adalah mutlak. Tidak bisa ada sesuatu yang mengkaitkan ayat tersebut. Ya, yang diinginkan adalah orang tua yang mukmin, yang mukminah, yang taat kepada Allah, tidak. Tapi siapa saja yang namanya orang tua, maka dia tetap harus berbuat baik kepadanya. Dan Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan uff kepada kedua orang tuamu. Ini juga ayat sifatnya mutlak. Apakah orang tuanya yang beriman ataukah orang tuanya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh dia berbicara keras kepada orang tuanya, tidak boleh dia membentak orang tuanya, apalagi dia memukul orang tuanya. Ini hal tidak dibolehkan. Maka kita melihat sebagian sahabat Rasulullah SAW yang mereka masuk Islam dan kemudian mereka punya keluarga yang masih musyrikah, yang masih musyrikin. Ya, di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, dia memiliki ibu yang sangat mencintainya, sangat menyayanginya, sehingga segala fasilitas-fasilitas yang ibunya berikan ditarik oleh ibunya, ya, agar dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala tetap dengan pendirian beliau di atas keislaman tersebut. Kemudian ibunya berkata, wahai Mus'ab, aku akan berjemur di terik matahari, ya, agar aku bisa mati. Ya, kalau engkau tidak masuk Islam, aku terus akan begini. Kalau aku tidak keluar dari Islam, aku terus akan begini. Kemudian dia berkata, wahai ibuku, kalau seandainya engkau memiliki nyawa lebih dari satu, engkau hidup lagi dan mati lagi, hidup lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Ya, maka kesimpulan yang saya sebutkan tadi, silahkan kita berbuat baik kepada mereka dari hal-hal yang bukan keterkaitan dengan agama, karena kita tidak boleh istilahnya menganggap agama itu dia baik, ya, tidak boleh. Tapi adapun hal muamalah, silakan kita bermuamalah kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan muamalah kita yang baik dengan mereka, itu akan bisa menjadi sebab hidayah mereka. Nah, kalau seandainya dengan dia berdebat masalah keagamaan, yang kemudian justru mudaratnya jauh lebih besar yang dia dapatkan daripada dia diam saja, ya sudah, dalam kondisi seperti ini dia diam saja. Mungkin dia cari cara-cara yang lain, celah-celah yang lain, agar bagaimana orang tuanya bisa tertarik dengan Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah, jawabannya Ustaz. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Ustaz Afif Fauzi. Ustaz Afif Fauzi namanya, pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana adab seorang murid ketika berbeda pendapat dengan guru atau ustaznya? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini masalah insya Allah akan kita bahas dalam kitab kita ini. Ya, bagaimana cara muamalah kita kepada perselisihan yang terjadi di antara satu guru dengan guru yang lainnya. Cuman di sini ada hal yang perlu untuk kita ketahui, dan sering saya sampaikan di kajian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ilmu itu sangatlah luas. Ilmu itu sangatlah luas dan sangat dalam. Kalau seandainya kita memiliki umur 1000 tahun dan kita gunakan seluruhnya untuk belajar dan menuntut ilmu, maka ilmu itu belumlah habis. Sehingga jangan sampai ilmu yang luas itu dijadikan pada seorang guru. Ya, kita harus ketahui guru kita, ya, para asatidzah dengan segala kemuliaan mereka dan segala kebaikan mereka dan juhud mereka dalam menyebarkan kebaikan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka dan memberikan kebaikan untuk mereka. Tapi tetap kedudukannya seorang penuntut ilmu. Kalibernya bukan kalibernya Syekhul Islam, kalibernya bukan kaliber Imam Ahmad, kalibernya bukan kaliber Al-Imam Bukhari, kalibernya bukan kaliber Al-Imam Syafi'i. Karena demikian Rasulullah SAW memerintahkan kita meletakkan, ya, seseorang itu pada tempatnya masing-masing. Kan begitu? Ini perintah Nabi SAW. Sehingga jangan sampai kita menjadikan semua kebenaran itu dan semua kebatilan adalah apa yang sesuai dengan ustadz kita, dan kebatilan semua apa yang menyelisih daripada ustadz kita. Terkhusus masalah-masalah al-furu. Ya, jangan seseorang beranggapan demikian. Karena kalau seandainya dia menjadikan itu sebagai semua kebenaran itu kembali kepada ustadznya, semua kebatilan menyelisih daripada ustadznya, maka dia ingin menjadikan sesuatu yang sangat luas dengan sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat sempit. Ya, jangankan kaliber guru kita, kaliber Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau kaliber yang di atasnya lagi, para ilmu bisa saja terluput dari mereka ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah,
Ya, tidak ada satupun orang yang diketahui oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang dia mengetahui seluruh sunnah yang datang dari Nabi SAW. Tidaklah seorang alim kecuali terluput darinya ilmu agama, terluput darinya kebenaran. Nah, kalau seandainya itu adalah kalibernya ulama-ulama besar di zaman dahulu, maka apalagi yang kita seorang penuntut ilmu. Bisa difahami ya, terkhusus masalah-masalah fikih, masalah-masalah perbedaan sisi pandangan yang berbeda, beda dengan masalah usul, yang mana masalah usul adalah perkara yang telah disepakati oleh seluruh para ulama Islam. Oleh karena itu para ulama kita menasihati kita untuk memiliki guru yang banyak dalam belajar. Sehingga ketika kita memiliki guru yang banyak dalam belajar, maka insya Allah wawasan kita akan luas dan kita tidak akan menjadi jumud. Nah, bagaimana muamalahnya? Insya Allah akan ada pembahasannya tersendiri. Nah, Taib, masih ada waktu, Ustaz? Taib, mungkin satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi, Taib, Ustaz. Pertanyaannya ini dari hamba Allah di Jawa Barat. Ustadz, bagaimana jika kita berselisih dengan orang tua dan lebih memilih tinggal terpisah dengan mereka? Insya Allah saya termasuk orang yang sabar menghadapi sifat orang tua apapun itu. Tapi saya memilih pisah tinggal, khawatir terkena syubhat dan ketularan sifat buruk mereka tanpa saya sadari. Mohon nasihatnya, Ustadz. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalimat sifat buruknya mereka, mungkin mungkin ada kalimat-kalimat yang lebih lain digunakan, ya, karena kita khawatir ya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghardik orang tua dan lain sebagainya itu kita takut terkena ayat, tapi mungkin sesuatu hal yang kalimat yang lebih soft lah ya, mungkin itu intinya. Dan kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertama, kita tidak ada dalil khusus yang datang kepada kita tinggallah bersama orang tuamu, dan juga tidak ada dalil khusus keluarlah kamu dari rumah orang tuamu. Jadi tidak ada dalil khusus perintah dan juga tidak ada dalil khusus larangan. Maka ketika tidak ada dalil khusus, maka seseorang itu boleh dia tinggal bersama orang tuanya, boleh dia tidak tinggal bersama orang tuanya. Dan dia yang lebih tahu bagaimana maslahat yang terbaik dan terbesar untuk dirinya dan juga untuk kedua orang tuanya. Kalau seandainya mungkin dia tinggal di luar rumah orang tuanya, ya, dengan dia datang seminggu sekali, ya dia datang 2 minggu sekali, ya mungkin suasananya lebih dingin, lebih sejuk dibandingkan dia serumah yang setiap hari bertemu. Kalau setiap hari bertemu, mungkin kesannya itu akan jauh berbeda ketika dia datang cuma seminggu sekali. Ya, jadi ibarat tamu yang datang, apalagi anaknya sendiri. Ya, jadi kalau seandainya kondisinya memang demikian, maka dia keluar di rumah orang tuanya. Tapi kalau seandainya dia tetap di rumah orang tuanya, walaupun dengan segala hal yang dia melihat mungkin orang tuanya menyelisih apa yang diketahui, mungkin masih berbuat hal-hal nonton TV misalnya, nonton dangdutan, dan yang misalkan, ya dengan hadirnya dia di situ mungkin bisa mengurangi sedikit demi sedikit dari hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya, maka dengan dia tinggal bersama orang tuanya itu lebih baik buat dirinya. Ya, tetapi intinya seperti yang saya sebutkan tadi, dia melihat sisi maslahat dan melihat dari sisi mafsadah. Dan untuk menambah sedikit apa yang saya sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama salaf, soal yang nomor 2, ketika mereka belajar, ingin menuntut ilmu dengan seorang guru, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma astur auratu syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aurat guruku dariku, dan jangan engkau memperlihatkan aibnya kepadaku sehingga aku akan terharamkan untuk mengambil ilmu darinya. Kenapa para ulama salaf berdoa dengan doa seperti ini? Karena mereka menyadari guru yang akan mereka mengambil ilmu adalah manusia. Yang namanya manusia memiliki kealpaan, memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, dan seterusnya. Dan mereka menyadari bahwasanya guru mereka bukanlah seorang malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melakukan perintah Allah. Bisa saja gurunya kadang-kadang berhutang nggak bayar, bisa saja. Dia punya guru bisa saja terkadang ngomong tiba-tiba menyelisih janji. Ini hal yang akan kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup aibnya dari mata kita, agar kita tidak terharamkan untuk menuntut ilmu dari mereka. Ya, ini kecerdasan, kehebatan para ulama salaf. Karena kalau setiap ada kekurangan yang kita dapatkan dari guru kita, kemudian kita cari guru yang lain, sampai kita mati kita nggak mendapatkan ilmu.
ternukilkan dari Sufyan bin Said Ats-Tsauri, datang orang-orang belajar dengan Sufyan bin Said Ats-Tsauri rahimahullah. Kemudian mereka mendapatkan Sufyan ini menurut mereka kasar. Menurut mereka terlalu terlalu kasar seperti itu. Kemudian mereka lari dari majelisnya Sufyan bin Said Ats-Tsauri. Kemudian kata Sufyan, ahmak, mereka itu orang dungu. Ya, kenapa Sufyan mengatakan mereka orang dungu? Kalau ente mau mencari guru yang sempurna, ente tidak akan pernah mendapatkannya. Pasti ente tidak akan pernah mendapatkannya. Taib, seorang yang sekaliber ulama ahlul hadis, ulama hadis ini, ya Imam Muhammad, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, ya mereka ya terkadang menyampaikan sebuah hadis dalam kitab mereka yang terkadang ada sesuatu yang kealpan dan kekeliruan mereka, yang mana kekeliruan mereka itu bisa antara 2 pahala dengan 1 pahala. Tetapi kekeliruan itu bisa saja terjadi, dan kekeliruan yang terjadi tidak mengurangi kemuliaan mereka sebagai seorang ulama ahlul hadis. Ya, Imam Ahmad dalam musnadnya ada beberapa hadis yang palsu yang disebut oleh para ulama. Dan ini tidak mengurangi keimamahan Imam Ahmad rahimahullah sebagai seorang ulama ahlul hadis. Bisa difahami ya di sini. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya juga ternukilkan dari orang yang hadir di majelisnya Abdullah bin Abbas, ya lupa nama seorang imam tabi'in, yang kemudian dia melihat sesuatu dari Ibnu Abbas yang dia tidak sukai, kemudian dia lari dari majelis Ibnu Abbas. Kemudian tidak ada sesuatu yang paling dia sesali dalam kehidupannya ketika dia keluar dari majelis Ibnu Abbas, karena dia terharamkan ilmu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka ini perlu kesabaran dari kita semuanya, ya, kecuali kalau malaikat Jibril buka pesantren, malaikat Mikail buka kajian, ya mungkin kita nggak dapat kekurangan. Cuman masalahnya mereka nggak buka pesantren. Yang buka pesantren itu cuma manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, dan sangat-sangat bermanfaat bagi kami yang haus akan ilmu. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu, dan afwan kami telat karena ada prepare dulu. Ustaz, insya Allah pekan depan kita ketemu lagi Ustaz ya. Taib, insya Allah. Nanti kita berkontak. Taib, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita selesai sudah pada pembahasan awal pada pengajian pada malam hari ini, dan insya Allah kita ketemu pekan lagi, dan mudah-mudahan Allah melapangkan umur kita supaya bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, terutama kepada pemateri Ustadz Haris Abu Naufal. Dan dengan ini kita tutup saja Ustadz ya. Barakallahu fikum. Kita tutup saja dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.